Shalom, selamat pagi Sobat BSCD yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, mari kita naikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan kita, karena begitu besar kasih limpahan rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat kembali berjumpa di dalam program BSCD ini. Pada kesempatan ini bersama saya Pikaris Aprilianto STH yang saat ini bertugas melayan di Cares Sendawar, Kalimantan Timur. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami semua yang hendak belajar daripada kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kepada kami boleh Engkau berikan pengertian pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Terlebih kami semua dapat menjadi pelaku daripada kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan kami selanjutnya. Kami memohon tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Untuk dasar perenungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, itu terambil dari dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-33. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan membacakan pada bagian ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-25 saja. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sobat BSJD yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan pada kesempatan pagi hari ini saya berikan judul tema, yakni percaya dan andalkan Tuhan saja. Sobat BSJD yang terkasih dalam Tuhan, berbicara mengenai minyak urapan tentunya pasti sudah tidak asing di telinga kita semua. Terkhusus pada perikop pembacaan untuk perenungan kita pada pagi hari ini, kita semua dapat melihat bersama bahwasannya minyak urapan adalah satu hal yang disampaikan langsung oleh Tuhan kepada Musa, di mana bahan-bahan dalam pembuatan minyak ini itu tidaklah sembarangan. Ia memiliki ukuran-ukuran atau takaran yang khusus. Dan di sini juga kita dapat melihat bahan-bahan tersebut dalam ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-24. Di ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-29 kita juga melihat apa fungsi atau tujuan daripada minyak urapan itu sendiri. Di sini nyata bagi kita semua bahwasannya tujuan daripada minyak urapan ialah untuk mengurapi atau mengkhususkan suatu barang yang nantinya akan digunakan untuk Allah dan juga untuk orang-orang yang nantinya juga akan dikhususkan untuk melayani Allah atau yang dipilih oleh Allah. Jadi sederhananya,
Ketika diurapi dengan minyak urapan, berarti baik benda maupun orang tersebut, ia sudah dipisahkan, dikhususkan hanya untuk Allah, berbeda dengan yang lain, tidak sama lagi. Nah, sidang jemaat, sobat BSCD yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita lihat pada masa kita saat ini, ada cukup banyak kasus yang sering kita jumpai bersama. Sebagai contoh, bagaimana penggunaan daripada minyak urapan itu disalah artikan oleh orang-orang Kristen pada saat ini. Contoh sederhana yang dapat kita temui pada umumnya ialah ada beberapa orang-orang Kristen yang meminta dicurahkan minyak urapan kepada kendaraan yang baru dibeli, baik itu sepeda motor maupun mobil, baik itu perahu dan lain sebagainya. Ada juga yang meminta untuk dicurahkan minyak urapan pada bangunan-bangunan baru mereka, seperti rumah baru, toko baru, dan gedung-gedung baru lainnya. Semuanya itu didasari hanya oleh pemikiran bahwa ketika dicurahkan minyak urapan, maka akan mendapatkan berkat yang berlimpah. Kendaraan tersebut akan menjadi aman, terasa damai untuk dibawa. Rumah, toko yang diurahi dengan minyak urapan akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Hal-hal yang demikian adalah pemahaman yang keliru tentang minyak urapan. Sangat jauh berbeda dari apa yang awalnya menjadi tujuan daripada Tuhan. Tujuan minyak urapan yang sebenarnya dibelokkan jauh oleh pemikiran-pemikiran yang keliru, hanya untuk memuaskan keinginan semata manusia. Sobat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan, secara tidak langsung orang-orang yang memikirkan hal tersebut, yang menyalahartikan penggunaan minyak urapan, adalah orang-orang yang lebih percaya kepada minyak urapan ketimbang daripada kepada Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, mari sebagai umat Tuhan, kita semua untuk tidak ikut terjebak dalam pemikiran yang salah tersebut. Mari kita bersama memahami bahwasannya percaya dan andalkan Tuhanlah yang utama, ialah yang tertinggi. Adalah satu kekeliruan atau kesalahan kalau kita lebih percaya dan mengandalkan minyak urapan ketimbang Tuhan itu sendiri. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini kami semua boleh belajar bersama, supaya kami semua sebagai umat-Mu tidak turut serta ikut di dalam kesalahan memahami tentang minyak urapan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.